Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Maheswara, selaku mahasiswa eh, semester 2 Sistem Informasi UIN Sunan Ampel Surabaya. Sebelum masuk pada pembahasan rangkuman atau resume dari mata kuliah studi Al-Quran di pertemuan pertama, eh, izinkan saya untuk mengucapkan Alhamdulillah, pada hari ini saya bisa menyelesaikan tugas mata kuliah studi Al-Quran untuk pertemuan pertama ini. Langsung saja saya share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Studi Al-Quran rangkuman pertemuan ke-1 ya. Nah, kok ujuk-ujuk Ibnu Katsir kenapa ya? Jadi pada materi yang telah disampaikan oleh Pak Yasin di kanal YouTube-nya, beliau membahas tentang tafsir Al-Fatihah. Ya, tafsir kan ada banyak. Ada tafsir Jalalain, tafsir dari Ibnu Katsir, dan lain sebagainya ya. Nah, beliau mengambil dari tafsir Al-Fatihah yang Ibnu Katsir. Jadi alangkah baiknya ya, sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam pembahasan tafsir Al-Fatihah dari Ibnu Katsir, kita kenal lebih dalam siapakah beliau ini, siapakah Ibnu Katsir ini ya. Jadi Ibnu Katsir, siapakah beliau? Ibnu Katsir mempunyai nama lengkap Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qursi Ad-Damaski. Beliau ini adalah seorang hafiz, ulama, dan pemikir. Beliau lahir pada tahun 1300 Masehi di Busra, Suriah, dan wafat pada tahun 1374 Masehi di Damaskus, Suriah. Madhab yang diyakini oleh Ibnu Katsir adalah madhab Imam Syafi'i. Jadi madhab Imam Syafi'i ini kan memang madhabnya madhab saya juga ya, madhab Imam Syafi'i. Ada beberapa karya tulisnya yaitu Tafsir Al-Quran Al-Azim dan Al-Bidayah wa An-Nihayah. Ya, langsung lanjut saja ya. Ya. Kita masuk pada ayat pertama yaitu Tafsir Surat Al-Fatihah. Ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk makna perkataannya yaitu Bismi, adapun dengan nama Allahi, siapa Allah, Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi lagi Maha Penyayang. Di sini Ibnu Katsir menekankan pentingnya memulai setiap perbuatan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya, hal seperti itu sebagai tanda penghormatan dan ketergantungan kepadanya. Nya ini rujuk ke siapa? Rujuk ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai manusia memang sebagai manusia pantasnya seperti apa? Kita sebagai makhluk yang biasa ya. Jadi kita harus menghormati, kita harus gimana sih caranya? Gimana sih pantasnya menjadi seorang hamba? Gitu ya. Lanjut, ini masuk ke dalam persoalan Bismillah. Apakah Bismillah ini tergabung dalam surat atau hanya sebagai awalan atau pemisah? Ini banyak ini yang menjadi uh, pertanyaan. Jadi di rangkuman saya ini saya mendapatkan bahasanya ada perbedaan pendapat mengenai tafsir surat Al-Fatihah ayat pertama ini. Karena biasanya kalimat basmalah
Ya, kalimat bismillah itu ya, merupakan pemisah antar surat. Sebagaimana yang diriwayatkan Abu Daud dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui pemisah surat sehingga diturunkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tapi ada juga bahasanya pendapat sebagian ulama bahwasanya Bismillah ini merupakan awal dari surat Al-Fatihah, dan ada juga sebagian ulama itu beranggapan bahasanya Bismillah itu sebagai pemisah surat, jadi sebagai awalan ya, untuk membedakan, untuk memisahkan antara surat ini dengan surat yang lainnya seperti itu. Masuk ke persoalan kedua, yaitu uh, saya mendapat persoalan ini ya, dari setelah melihat dari di kanal YouTube Bapak Yasin, apakah Bismillah dibaca sir atau pelan, ataukah dibaca dengan keras? Jadi Ibnu Abbas mengemukakan bahwa sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Abu Daud, yaitu barang siapa yang berpandangan bahwa ia termasuk dalam surat Fatihah, berarti ia berpendapat bahwa membacanya harus zahir dalam sholat. Apa yang dimaksud zahir? Zahir itu membacanya dengan keras. Misalnya kita waktu masuk sholat gitu ya, baca zahir dalam sholat, berarti apa? Misalnya Allahu Akbar, membaca syair dalam sholat berarti ya dibaca bismillahnya secara keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, seperti itu. Dan orang yang tidak berpendapat demikian berarti membacanya harus secara sir atau tidak keras, pelan berarti bacanya. Jadi ketika orang kan ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya Bismillah ini bukan termasuk dalam surat Fatihah. Jadi dia pendapatnya seperti itu. Jadi dia meyakininya seperti itu dan membacanya dia juga membaca dengan cara sir atau pelan. Misalnya seperti ini. Allahu Akbar. Nah, ini bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, jadi dibaca secara pelan. Lanjut ya. Nah, di pada materi ini di juga ditanyakan bahasanya bagaimana Al-Quran itu turun. Nah, di kanal YouTube dari beliau Pak Yasin juga dibahas bagaimana Al-Quran itu turun. Ya, saya membahasnya secara singkat saja ya. Al-Quran diturunkan secara lengkap keseluruhan dari Laul Mahfud ke langit dunia atau Baitul Izzah. Al-Quran pada malam Lailatul Qadar kemudian diturunkan secara berangsur-angsur, jadi secara bertahap ya, kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama kalinya pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Al-Quran diturunkan selama 23 tahun. Jadi 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Yang terakhir inilah yang sering kita peringati sebagai Nuzulul Quran. Nah, seperti itu. Itu secara singkatnya aja hasilnya. Banyak ya. Karena ini rangkuman saya bahas secara singkat. Nah, lanjut ke ayat kedua. Itu yang bunyinya Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana makna perkataannya? Alhamdu, adapun segala puji, lillahi itu bagi Allah, Rabbal alamina, Tuhan seluruh alam. Jadi menurut Ibnu Katsir itu ya, ayat ini mengajarkan kita untuk senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dan pemelihara alam semesta. Nah, ada juga persoalannya. Nah, untuk pembahasan makna alhamdulillah ini, yaitu alhamdulillah, segala puji kepunyaan sinten Allah,
yaitu rasa syukur yang hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala semata, bukan kepada hal lain yang merupakan ciptaannya. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan nikmat kepada hambanya. Oleh karena itu, bagi Rob kitalah segala puji, baik pada masa awal maupun akhir. Huruf alif dan lam pada kalimat alhamdulillah ditunjukkan untuk mencakup segala jenis pujian yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Rob yang hanya boleh ditujukan pada Allah. Di Rob ini hanya ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Lanjut ke pembahasan makna Rabbil Alamin. Makna dari Rabbil Alamin mencakup konsep bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Bijaksana, dan penuh kasih sayang terhadap seluruh ciptaannya. Ini mengingatkan manusia untuk mengakui kekuasaan dan kebesaran Allah serta bersyukur atas segala nikmatnya yang meliputi seluruh alam semesta. Kita harus mensyukuri nikmat kita telah diberi kesehatan, bisa hidup, bisa berkuliah. Jadi saya sangat bersyukur bahasanya saya di sini eh, diberi nikmat sehat, diberi nikmat bisa mengikuti mata kuliah studi Al-Quran seperti itu. Nah ini juga disinggung juga di waktu beliau Pak Yasin membahas tentang waktu Pak Yasin di kanal YouTube-nya di studi Al-Quran pertemuan yang pertama, yaitu kapan menggunakan kata alhamdulillah ya. Jadi eh, aslinya ya ada banyak. Tahu saya ya setelah makan itu kan doanya juga alhamdulillah. Setelah kita bersin alhamdulillah juga. Tapi sini saya menyinggung dua ya di rangkuman saya, yaitu setelah keberhasilan atau kegembiraan. Yaitu ketika seseorang mendapatkan keberhasilan atau merasa gembira atas sesuatu ya yang dia peroleh, ya. Dia dapat mengucapkan alhamdulillah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia rahmat, nikmatnya ya. Dan meskipun bukan hanya keberhasilan, pada saat kita mengalami kesulitan pun ya kita juga dianjurkan untuk membaca bismillah. Ya, bahkan dalam situasi kesulitan atau cobaan, umat Islam diajarkan untuk mengucapkan alhamdulillah sebagai ungkapan tawakal dan kepaduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Nah, untuk artinya yaitu, dan sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka akan mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada Allah kami akan kembali. Nah, mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, seperti itu. Baik. Nah, sudah selesai. Sebelum mengakhiri ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, yaitu Pak Yasin. Nah, jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Jika ada perkataan yang kurang berkenan, saya juga minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.